Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengenalan peer-to-peer lending. Nah, apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Jadi, pada intinya, peer-to-peer lending ini menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Nah, kalau kita membayangkan seperti marketplace ya, tapi untuk pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Jadi mempertemukan antara orang yang butuh dana dengan orang yang kelebihan dana. Nah, di dalam peer-to-peer lending ini ada dua sudut pandang atau point of view, yaitu sebagai lender atau sebagai peminjam dan sebagai investor atau sebagai penyedia dana. Nah, di sini akan lebih fokus dari sudut pandang sebagai lender atau sebagai peminjam. Nah, lalu bagaimana mekanisme kerja dari peer-to-peer lending itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sisi sebagai peminjam terlebih dahulu. Di sini peminjam satu orang misalkan, ini harus memiliki akun atau mendaftar di akun peer-to-peer lending. Misalkan ini salah satu perusahaan Coinworks gitu ya. Jadi punya akun dulu di sini, daftar, biasanya free atau gratis. Kemudian sang calon peminjam ini harus mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini misalkan ada ABCD dokumennya. Ini secara online juga, jadi relatif mudah. Dokumennya biasanya bisa juga berisi laporan keuangan singkat dan juga dokumen tentang tujuan peminjaman tersebut. Langkah selanjutnya, masuk ke peer-to-peer lending platform. Nah, setelah data kita masuk di peer-to-peer lending platform, ada kemungkinan pinjaman kita di ACC atau diterima ataupun ditolak. Ini ada berbagai macam faktor ya. Jika permohonan ditolak, maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan, ya biasanya terkait dengan dokumen. Jika diterima, maka suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman Anda akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia di sini. Marketplace di sini ini akan menghubungkan dengan orang yang kelebihan dana atau pemberi pinjaman. Ya, kalau oke, maka akan mendapat pinjaman. Ini di langkah yang kelima. Nah, sebagai pendana atau investor gitu ya. Maka kalau sebagai investor juga langkah awal juga sama, kita harus mendaftar di platformnya peer-to-peer lending. Misalkan ini contohnya satu perusahaan Coinworks. Kemudian maka kalau kita sebagai investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman ya ini yang mengajukan pinjaman. Kita mempunyai akses untuk melihat datanya. Nah, sebagai investor bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data mengenai si peminjam, misalkan riwayat keuangan, tujuan peminjaman untuk bisnis, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jika sebagai investor kita memutuskan mendanai pinjaman tersebut, maka bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana. Ini didistribusikan dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan pendanaan. Ya. Jadi ini kalau kira-kira oke, bisa memutuskan untuk mendanai pinjaman tersebut, maka kita sebagai investor melakukan deposit ke perusahaan ini, Coinworks. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh peminjam? Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan sebagai investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga.
Nah, besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai. Lalu kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari peer-to-peer lending? Nah, kelebihan bagi peminjam ya, salah satu manfaat terbesar peer-to-peer lending adalah suku bunga yang rendah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan misalnya bank gitu, apalagi dibandingkan dengan pinjaman pribadi yang mungkin bisa sampai tingkat bunganya 12-20%. Kemudian kelebihan lain yaitu proses pengajuan pinjamannya cepat, lebih cepat dan mudah, tidak terlalu formal gitu ya. Ketika mengajukan seperti kalau mengajukan ke bank itu kan sangat formal. Selain itu, kita juga tidak membutuhkan syarat-syarat yang berlebihan yang harus dipenuhi agar pinjaman disetujui. Kemudian kelebihan selanjutnya, kita bisa mengajukan pinjaman untuk tujuan apapun. Nah, tapi ini ada syaratnya ya, selama ada orang yang akan mengalokasikan uangnya untuk kita pinjam. Terakhir, peer-to-peer lending merupakan pinjaman tanpa agunan, yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Lalu apa kekurangan atau kelemahan dari peer-to-peer lending? Nah, ini suku bunga pinjaman peer-to-peer lending akan melonjak naik saat kelayakan kredit Anda jatuh. Misalkan telat membayar, tagihan akan sangat signifikan. Nah, jadi kalau gagal membayar pinjaman ini, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa jadi melejit sangat tinggi. Kemudian kelemahan selanjutnya, pinjaman ini hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Kemudian tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi. Jadi bisa jadi terpenuhi sebagian atau terpenuhi secara keseluruhan. Misalkan butuh 105 juta, bisa jadi yang terpenuhi hanya 75 juta dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh penyedia jasa peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK. Yang pertama ada Coinworks, tadi yang contoh mekanisme tadi juga saya ambilkan dari Coinworks. Di sini bisa coba kita lihat situsnya. Nah, jadi di sini kita perlu login gitu ya. Kalau kita sudah memiliki akun gitu ya, bisa masuk. Nah, ini ada pilihan pendanaan, pinjaman, event, blog perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah masuk dulu ke websitenya. Nah, platform Coinworks ini menawarkan sarana investasi bunganya kompetitif mulai dari 18% per tahun. Itu kalau dilihat dari sisi investasi. Selanjutnya ada juga Amarta. Ini websitenya, tampilannya seperti ini. Jadi intinya semua sama, di peer-to-peer lending kita harus mendaftar terlebih dahulu, punya akun di sana. Kalau sudah mendaftar tinggal login, kalau belum daftar dulu. Nah, ini info yang terkait dengan perusahaan peer-to-peer lending, ada semua di situ. Selanjutnya ada Investory. Kalau Investory ini
menyediakan yang konvensional dan juga yang syariah. Kemudian platform modalku ini juga sama ya. Login atau daftar terlebih dahulu. Yang terakhir ada contoh dana mas. Juga beberapa contoh yang sudah terdaftar di OJK. Nah, selain peer-to-peer lending yang konvensional itu, yang berdasar sistem bunga, ada juga peer-to-peer lending berdasar konsep syariah. Nah, ada beberapa akad yang digunakan dalam peer-to-peer lending berdasarkan konsep syariah. Yang pertama adalah akad al-qard. Konsep ini mewajibkan kepada orang yang menerima dana harus mengembalikannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar si peminjam tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada akad wakalah bil ujroh. Akad ini menjadikan seorang bisa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau wakalah yang nantinya ia bisa mendapatkan imbalan atau ujroh. Ada juga akad mudharabah muqayyadah. Dalam penerapannya ada dua pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengelola. Nah, untuk keuntungannya sudah disepakati di awal, tapi jika ada kerugian yang menanggung adalah si pemodal. Kemudian ada juga akad musyarakah. Ini mengatur dua pihak atau lebih bisa berpartisipasi dalam melakukan suatu usaha tertentu dengan memberikan modal untuk menjalankan pendanaan bersama. Ini contoh peer-to-peer lending yang sesuai syariah dan juga terdaftar ya di OJK. Yang pertama Investri, tadi juga sudah sempat kita buka Investri. Ini menyediakan konvensional dan juga syariah. Contoh selanjutnya ada Amanah.id. Ini perusahaan teknologi finansial atau fintech, fokus permodalan usaha kecil menengah dengan prinsip syariah. Kalau di Investri tadi minimum pendanaannya 1 juta. Kalau di Amanah ini minimum pendanaannya 50.000. Ya, akad yang digunakan musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga dana syariah. Ini minimum pendanaannya 1 juta, kemudian akad yang digunakan murabahah. Kemudian ada danaku. Ini bisa pembiayaan personal, membeli kendaraan, membeli barang, dan lain sebagainya. Minimum pendanaan 500.000, akad yang digunakan murabahah dan ijarah. Terakhir ada Alami Syariah. Ini juga untuk UMKM. Tenornya 1-6 bulan. Tidak ada minimum pendanaan, akad yang digunakan wakalah. Ada lain, contoh-contoh yang lain nanti bisa Bapak Ibu coba cari lagi. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan tips melakukan pinjaman online. Ini juga rujukan dari OJK. Yang pertama,
Pinjam di perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini akan memberikan keamanan bagi peminjam ya kalau perusahaan fintech-nya sudah terdaftar di OJK. Ada legalitas gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa diurus. Selanjutnya, tips yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi jangan terlalu konsumtif ya. Pinjam itu kalau memang dibutuhkan, kalau tidak lebih baik menabung. Kemudian tips yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu, karena kalau di fintech ini kita telat membayar, maka bisa jadi bunganya akan tinggi. Kemudian hindari gali lubang tutup lubang, artinya mencari pinjaman untuk menutup pinjaman itu akan sangat berbahaya. Kemudian ketahui bunga dan denda pinjaman. Jadi dari awal kita sudah mempelajari perjanjiannya seperti apa. Ya, pahami juga kontrak perjanjiannya supaya kita bisa menyesuaikan. Oke, mungkin itu sedikit sharing mengenai peer-to-peer lending. Semoga bermanfaat. Terima kasih.